akan menjelaskan tentang definisi multimedia. Jadi multimedia itu berasal dari dua kata, yaitu multi dan medium. Multi berarti banyak atau lebih dari satu, sedangkan medium yaitu perantara atau suatu perantara yang dapat menghantar atau menyampaikan sesuatu. Contohnya komunikasi massa. Selanjutnya, sejarah multimedia. Sebenarnya istilah multimedia berasal dari dunia teater. Sebuah teater disebut multimedia jika menampilkan beberapa jenis media, di antaranya seni drama yang diperankan manusia, serta lukisan, instalasi, dan musik yang berperan sebagai latar cerita. Multimedia tidak bisa lepas dari berbagai penemuan perangkat komunikasi, seperti Gutenberg dan Capstan yang pertama kali memperkenalkan media cetak pada abad ke-15. Kemudian dilanjutkan pada abad ke-19, yaitu masa terpenting bagi perkembangan dunia komunikasi. Matthieu Brady mengejutkan publik dengan pameran fotografinya sekitar 1862, lalu ditandai dengan penemuan telegraf oleh Samuel Morse dan telepon oleh Alexander Graham Bell. Ketika era komputer dan internet mulai berlangsung sejak tahun 1960-an, teknologi ini memungkinkan manusia untuk menggabungkan berbagai macam media dengan satu perangkat. Internet telah menjadi raksasa media komunikasi saat ini. Multimedia akhirnya memperoleh cakupan wilayah penggunaan tak terbatas, dan akhirnya kini masih belum ada tanda-tanda munculnya teknologi pengganti yang lebih mutakhir. Dari definisi di atas, terkandung 4 komponen penting dalam multimedia, yakni yang pertama, harus ada komputer yang mengkoordinasikan apa yang dilihat dan didengar. Kemudian yang kedua, harus ada link yang menghubungkan pemakai dengan informasi. Dan ketiga, harus ada alat navigasi yang membantu pemakai menjelajah jaringan informasi yang saling terhubung. Kemudian yang keempat, multimedia menyediakan tempat kepada pemakai untuk mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi dengan ide. Jika salah satu komponen tidak ada, bukan multimedia dalam artian luas namanya. Multimedia yang juga banyak dikenal dengan istilah many media, secara sederhana dihubungkan dengan utilisasi pendaya gunaan dari media atau kombinasi dari media-media yang tepat untuk topik tertentu dalam rangka untuk memaksimalkan kelancaran komunikasi. Pada perkembangannya, multimedia dibagi atas 2 jenis, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Multimedia linear menggunakan produk hanya dapat menyaksikan tanpa ada kebebasan untuk mengontrol elemen-elemen yang ada dalam produk tersebut. Selanjutnya, multimedia interaktif. Apabila pengguna produk tersebut diberi kebebasan dalam mengontrol elemen-elemen yang ada dalam produk tersebut. Selanjutnya, manfaat multimedia. Adapun manfaat multimedia ada 3, yaitu di bidang periklanan. Iklan akan menjadi efektif dan interaktif. Yang kedua, di bidang pendidikan. Dalam penyampaian bahan pengajaran secara interaktif dan dapat mempermudahkan pembelajaran karena didukung oleh berbagai aspek. Contohnya, suara, video, animasi, teks, dan grafik. Yang ketiga, di bidang jaringan dan internet adalah membantu dalam pembuatan website yang menarik serta informatif dan interaktif. Selanjutnya, aspek pendorong perkembangan multimedia. Dari hari ke hari, perkembangan multimedia semakin maju. Hal ini disebabkan semakin beraneka ragamnya kebutuhan akan multimedia. Semakin banyaknya software yang bermunculan untuk membuat aplikasi berbasis multimedia ini, dan juga beraneka ragam kebutuhan akan informasi. Aspek yang merupakan pendorong perkembangan multimedia diantaranya adalah hobi, telekomunikasi, consumer, elektronik, TV, movie,
broadcasting, publishing, host, dan lain-lain.